Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya, Kang Santri ID, di Ngobrol Bareng Kang Santri. Hari ini saya bersama Bang Jalal. Assalamualaikum Bang Jalal. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah seorang pengusaha online shop berupa stiker, ya. Jadi hari ini kita akan mengambil pelajaran bagaimana caranya membangun usaha. Oke. Gimana kabar Bang Jalal? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukan saya sekarang biasa, seperti biasa jualan online. Itu aja sih kesibukannya untuk sekarang. Nah, untuk pertanyaan pertama, ide untuk membuka online shop ini dari mana? Ide saya ini dari pengalaman saya sebelumnya kerja kan. Sebelumnya kan saya kerja di online shop juga. Nah, di situ saya mulai tertarik bahwa dunia online shop itu sangat luar biasa. Nah, sebelumnya itu kerja di mana? Di bagian stiker juga seperti ini? Bagian stiker juga. Jadi, Bang Jalal ini mengambil ilmunya? Saya banyak mengambil ilmu di situ. Kira-kira mulai usaha terbentuknya online shop Bang Jalal ini kapan? Saya memulai online shop itu di bulan Februari 2020. Di bulan? Di bulan Februari. Berarti pada saat awal bulan Februari. Tapi itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi memulai usahanya itu pada saat sebelum pandemi. Nah, kira-kira terpikir untuk membuka stiker itu apa? Kan ada banyak nih usaha online, mulai dari makanan, minuman, baju-baju online. Kenapa Bang Jalal memilih menjual stiker gitu? Karena memang saya hobinya di desain. Oh, desain. Iya. Saya di desain dan kebetulan saya waktu itu bingung kan. Saya mau jual desain saya kemana gitu. Nah, setelah saya berpikir dan saya kebetulan juga kerja di perusahaan pembuat stiker juga, makanya saya mulai membuka online shop itu untuk jualan desain-desain saya. Berarti Bang Jalal resign dong dari pekerjaan? Resign dari pekerjaan. Kira-kira Bang Jalal butuh berapa lama untuk mempelajari membuat online shop stiker ini? Kalau online shop itu sangat mudah karena semua gratis. Kita tinggal daftar, masukin KK, nomor telepon, alamat, udah jadi. Nah, kalau online shop. Kalau yang saya tahu, menurut saya yang awam tentang dunia bisnis, bahwa kita untuk usaha online itu kan butuh modal besar. Iya, betul. Nah, kira-kira untuk mendapatkan modal membuat usaha online shop itu bagaimana? Nah, saya akan mulai cerita sedikit. Saya tuh memangnya membuka bisnis online shop ini modal nekat sebenarnya. Dulu saya kerja gajinya cuma 2 juta sekian lah. Nggak sampai 3 juta. Dan kalau itu gajian gajinya itu nggak sampai sebulan habis. Habis untuk biaya hidup. Untuk biaya hidup, nah, untuk apalah kendaraan segala macam. Nah, kebetulan waktu itu saya udah agak bosan ya kerja di orang, dan saya orangnya emang nggak mau diatur. Waktu itu ya? Waktu itu. Makanya saya berinisiatif untuk membangun usaha sendiri, usaha online. Nah, waktu itu saya nggak punya modal. Saya itu memanfaatkan sebuah pinjaman online gitu. Pinjaman online, platform apalah gitu ya. Nah, di situ saya mulai mencoba mengkredit sebuah mesin buat cutting stiker. Karena kebetulan saya memproduksi berbagai macam stiker. Baik itu stiker motor, mobil, laptop, dan lain-lain. Nah, di situ saya mulai kredit. Saya tuh kredit mesin. Saya tuh benar-benar nggak punya modal ya. Dan itu pun pada saat itu Bang Jalal nggak menelpon orang tua di kampung atau keluarga untuk meminta bantuan pinjaman? Nggak pernah, karena memang saya orang yang nggak mau menyusahkan orang lain gitu. Jadi betul-betul ingin baik itu dari keluarga saya, sepupu saya, atau teman saya pribadi. Apalagi orang tua ya. Apalagi orang tua. Nah, lanjut terus. Nah, saya beli mesin, saya kredit mesin.
kebetulan waktu itu saya dapat 0 DP. Oh, iya. Jadi saya nggak keluar uang sama sekali. Saya cuma bayar cicilannya per bulan. Dan setelah saya beli, mulai bulan pertama itu saya galau kan, karena kebetulan waktu itu pemasukan jualan saya di online shop itu masih Berarti antara pemasukan dan pengeluaran itu lebih besar pengeluaran. Jadi waktu itu galau. Nah, bagaimana cara mengatasi galau itu? Untuk mengatasi galau, saya itu berusaha terus setiap hari upload produk-produk desain-desain saya ke online shop, terus saya share ke media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, setelah saya dalam sebulan itu, di bulan Februari itu saya semangat upload. Nah, sudah mulai masuk Februari, Maret itu sudah mulai tiap hari ada 5 pesanan, ada 6 pesanan. Jadi mulai lama-kelamaan banyak pesanan. Kalau kita rajin-rajin upload dan sering-sering buka toko online kita, maka di situ akan banyak pengunjung nantinya. Jadi Bang Jalal mempromosikan jualan itu apakah ke teman terlebih dahulu atau langsung ke umum? Biasanya kan kalau kita jualan kecil-kecilan online itu kan kita tawarin dulu teman. Iya, saya tawarin teman-teman terlebih dahulu itu teman-teman. Ada yang mau beli? Ada. Saya paksa. Waktu itu memang harus dipaksa. Waktu itu harus dipaksa karena memang kondisi keuangan sangat, daripada kita minjam kan, mendingan kita tawarin produk kita kan. Nah, dari situ baru mulai banyak. Dari situ mulai banyak. Nah, apakah waktu membuka usaha itu Bang Jalal benar-benar sendirian atau dibantu oleh teman? Benar-benar sendiri. Berarti benar-benar sendiri, mencari pinjaman sendiri dan membuka usaha sendiri. Bagaimana tanggapan keluarga yang di kampung? Kalau tanggapan keluarga sih, orang tua saya sih sangat menyetujui kalau saya bangun usaha sendiri. Sangat merestui, sangat merespon. Yang penting usaha itu dalam hal-hal positif. Iya, yang penting itu hal-hal positif. Nah, sekarang jadi kan Bang Jalal tadi mengungkapkan bahwa Bang Jalal membuka usaha ini sebelum masa pandemi. Udah mau masuk masa pandemi waktu itu Februari itu. Nah, apakah berpengaruh nih pada saat pandemi? Apakah meningkat atau menurun usahanya? Iya. Di masa pandemi itu kalau untuk jualan online itu sangat meningkat. Dalam masalah cutting stiker ini ya? Meningkat. Apalagi stiker sepeda. Itu sangat laris banget. Karena sekarang kan sepeda kan lagi laris-larisnya. Makanya untuk stiker sepeda itu laris banget. Makanya untuk penjualan itu meningkat. Meningkat pada saat bulan Mei atau bulan apa tuh? Pas masuk bulan puasa. Bulan April Mei ya. Situ pada saat selama Bang Jalal membuka usaha ini pasti punya banyak kendala pasti. Dalam usaha pasti ada namanya untung rugi atau bangkrut. Iya sih. Apa hal terburuk yang pernah Bang Jalal alami selama membuka usaha online ini? Kalau untuk terburuknya saya rasa pernah minus atau apa gitu? Minus, alhamdulillah nggak ada. Belum. Insya Allah nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Berarti kan usaha Bang Jalal ini kan termasuk baru. Berarti alhamdulillah selama ini belum ada belum ada kendala, belum ada sisi terburuk dari ini, belum ada rugi, belum ada bangkrut apapun. Paling menurun sedikit doang, enggak. Minimal penjualan sehari itu berapa? Paling minimal? Kalau paling sedikit ya. Paling sedikit itu 250.000 per hari. Per hari. Kalau paling berapa piece itu? Berapa piece stiker? Biasa 6 piece itu udah 300 lebih dah. Kalau maksimalnya dalam per hari? Bisa sampai 20 pesanan. Berapa ratus ribu itu? Bisa mencapai hampir 1 juta. Berarti Bang Jalal pernah mencapai masa itu 1 juta. Bahkan sering. Nah, setelah sukses di bidang cutting stiker, apakah Bang Jalal ada usaha lain? Insya Allah nanti kalau sudah mulai besar, karena cita-cita saya mau bangun percetakan besar dulu. Nah, kalau sudah besar, saya rencana membuat usaha kuliner. Nah, kebetulan saya melihat alat di belakang ini, alat yang cukup besar lumayan. Nah, ini kira-kira alat apa ini, Bang Jalal? Ini alat mesin cutting namanya. Ini untuk bisa untuk sablon baju ya? Ini untuk meng-cutting polyplex untuk bahan sablon baju. Kalau untuk
Jadi ini yang abang beli itu yang ini atau yang bukan? Yang ini. Yang ini. Yang awal-awal itu yang kecil. Yang kecil seperti ini ya. Yang kecil. Nanti udah terkumpul. Nah, berapa lama Bang Jalal kumpulkan uang itu sehingga bisa membeli alat besar seperti ini? Saya ngumpulin uang ini untuk beli mesin ini harganya sekitar 12 juta lebih lah ya. Iya, 12 juta. Karena sama pengiriman juga. Itu sekitar hampir sebulan setengah. Ngumpulin uang 12 juta. Berarti sangat luar biasa pada saat itu. Berarti Sangat lagi luar biasa. naik-naiknya Lagi waktu usahanya ya. Pas waktu itu beli ini, habis beli ini langsung ngontrak rumah juga, alhamdulillah sudah bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi usaha Bang Jalal ini alhamdulillah sampai sekarang belum ada namanya alhamdulillah, dan kita berharap tidak akan ada kerugian. Belum pernah menurun. Jadi penghasilan terbesar itu saya sudah bisa mencapai 15 juta bersih sebulan bersih 15 juta. Berarti kalau kotornya sekitar 25 juta. Jadi untuk makan, untuk bayar kos, ini bayar rumah. Berarti 15 juta bersih sebulan. 15 juta bersih. Di sini saya mau tanya. Nah, kan usaha Bang Jalal ini kan yang dirintis oleh Bang Jalal sendiri kan ini. Bang Jalal selama ini bekerja sendiri. Nggak ada teman, betul-betul sendiri, desain sendiri, cutting sendiri. Sampai sekarang udah besar, dinamakan udah besar. Apakah masih sendiri mengerjakannya? Saya masih sendiri karena target saya tahun depan insya Allah saya punya karyawan, teman lah, jangan bilang karyawan, punya teman dulu, teman kerja, mitra ya. Mitra. Berarti selama ini walaupun udah besar lagi ini Bang Jalal masih bekerja sendiri. Masih kerja. Apakah merasa kerepotan dalam bekerja? Maksudnya dalam orderan itu kan mungkin banyak. Kalau sekarang iya memang kerepotan karena belum desain, belum upload, belum cutting stikernya, belum produksi stikernya, belum packingnya, belum ngantar ke ekspedisinya. Itu sangat repot banget. Kendala saya itu kalau untuk proses penjualan. Nah, karena alhamdulillah Bang Jalal usahanya udah lumayan. Apakah Bang Jalal dulu itu pernah mengikuti training menjadi seorang pengusaha atau mungkin kayak seminar-seminar gitu dulu? Saya emang belum pernah. Belum. Jadi pasti kalau orang membuka usaha itu pasti harus ada ilmunya. Nah, kira-kira ilmu yang Abang Jalal dapatkan bisa membangun usaha yang lumayan besar ini bagaimana? Kalau ilmunya itu ya dari pengalaman kerja sebelumnya. Jadi benar-benar dari pengalaman hidup ya? Pengalaman kerja ya. Nah, kebetulan apakah Abang Jalal ini betul-betul tinggal di Jakarta atau dari mana asalnya? Saya asalnya dari Sulawesi Barat, Mamuju. Jadi merantau ke Jakarta pada saat itu? Saat itu memang kuliah. Kuliah di mana waktu itu? Waktu itu saya kuliah di Istai Al-Aqidah Al-Hashimiyah, salah satu sekolah tinggi agama Islam swasta di Jakarta Timur, di Matraman. Jadi setelah kuliah Bang Jalal langsung memikirkan bagaimana membuka usaha. Dengan caranya bekerja dulu dengan pengalaman-pengalaman itu. Jadi setelah kuliah saya banyakkan kursus emang. Saya mulai dari kursus komputer, ngikut-ngikut orang, pengusaha gitu. Oh, jadi Bang Jalal tidak mengikuti seminar secara langsung, tapi hanya mengikuti pengusaha, bos-bos dulu waktu Bang Jalal itu ya, Bang Jalal kerja. Jadi bisa mengambil pelajaran dari situ. Masa dia bisa, kita nggak bisa. Jadi sebagai perantau mungkin kan. Kita pikir kan banyak juga perantau di Jakarta ini yang sukses. Berarti kita juga perantau pasti bisa sukses juga. Dan saya waktu habis kuliah, saya tuh memang nggak ada niat kalau selesai kuliah mau langsung cari kerja gitu, nggak. Karena memang saya pikir kalau udah S1 ngapain kita kerja sama orang. Maksudnya mau jadi karyawan gitu. Harusnya kan kalau kita udah mahasiswa kita harus berpikir bagaimana kita membuka usaha itu. Membuat lapangan pekerjaan ya. Walaupun usaha kecil-kecilan. Walaupun kecil-kecilan dulu. Nah, pasti kalau orang yang merantau itu pasti kan ada masa pahitnya di Jakarta. Seperti perantau-perantau lainnya, dia ada mungkin sebelum menjadi seorang sukses pasti dia punya masa tersulit yang hidup di Jakarta. Kira-kira masa tersulit Bang Jalal di Jakarta apa?
Masa tersulit. Kalau masa tersulit waktu itu saya masih ingat itu jual kardus sih. Pada saat itu. Itu benar-benar tidak ada uang, sudah dan tidak ada makan. Iya. Dan kita juga bayar kosan nggak ada waktu itu. Makanya kita berusaha cari kardus apa segala macam baru kita jual waktu itu. Dan itu terjual. Terjual. Itu waktu itu harganya berapa sih? 40.000 kalau nggak salah. Kira-kira menjual kardus itu berapa lama tuh? Maksudnya mengumpulin kardus-kardus mengumpul sampai dijual. Dan proses Abang Jalal menjual kardus itu berapa lama? Umpamanya selama sebulan Bang Jalal jual kardus terus atau bagaimana? Enggak, waktu itu sekali doang. Karena memang waktu itu kebetulan habis banget gitu loh uangnya. Jadi apapun harus dikerjakan, yang penting halal ya. Iya. Yang penting jangan apa sih namanya? Yang tidak baik ya. Yang tidak baik ya. Nah, itu mungkin adalah suatu inspirasi bagi teman-teman sekalian bahwa selama kita punya kemauan untuk berusaha menjadi lebih baik, pasti ada jalan. Betul. Yang bisa kita ambil dari pelajaran Bang Jalal ini, beliau benar-benar datang ke Jakarta untuk kuliah dan beliau pun membuka usaha benar-benar sendirian dengan usahanya sendiri, tapi bisa membuka usaha online sampai bisa menghasilkan penghasilan yang sangat banyak. Nah, coba Bang Jalal mungkin bisa memberikan tips-tips yang ampuh mungkin gitu bagi teman-teman yang mungkin baru mulai ingin membuka usaha online. Kira-kira beberapa tips untuk teman-teman. Ya, untuk tipsnya sih rajin-rajin upload aja. Kalau untuk online shop itu harus rajin-rajin upload. Terus kalau udah di-upload, jangan langsung upload aja selesai, jangan menunggu orderan. Walaupun nggak ada orderan, kamu harus buka tuh tiap hari ya, tiap detik atau kalau bisa sih tiap menit aja buka-buka, karena pengunjung kan lihat kalau di toko online itu aktif. Oh, ini aktif atau tidak aktif tuh ketahuan di toko online. Itu yang tips yang pertama. Terus yang berikutnya? Yang kedua, harus bersabar. Kalau belum ada yang beli, kamu harus bersabar. Terus aja upload tuh. Yang ketiga, jangan gampang menyerah. Karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, itu tadi adalah beberapa tips yang kita bisa diberikan kepada kita. Tips yang sangat berharga. Yang pertama, kita harus sabar ya. Sabar dalam membuka usaha online. Dan juga kita harus rajin upload kalau usaha online. Dan juga kita harus jangan gampang menyerah. Satu lagi ternyata, rajin-rajin share ke media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan segala macam lah. Tapi bukan masalah desainnya, tapi masalah pengirimannya. Pengirimannya emang. Dan itu bukan salah saya juga kan, karena bukan saya yang kirim. Iya. Saya dikasih bintang 1 waktu itu. Dan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh kalau udah online shop ya. Iya, online shop. Karena di situ kan kalau pembeli itu kan dia harus melihat bintangnya dan ulasan-ulasan dari percakapan itu ya, ulasan dari pembeli toko itu ya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dengan kesabaran juga kegigihan Bang Jalal bisa kembali seperti semula aja tuh. Dan sekarang mungkin tidak ada lagi yang memberikan bintang 1. Gak ada, paling 4, 5, 4, 5 sekarang. Nah, untuk yang terakhir, kira-kira setelah Bang Jalal berusaha masih membuka usaha online, apakah masih ada pencapaian ke depan terbesar Bang Jalal yang akan dicapai? Ya benar. Saya memang pencapaian saya itu untuk tahun depan sebenarnya. Jadi depan untuk waktu dekat? Untuk dekat ini, saya nggak ada untuk waktu dekat ini. Saya planningnya untuk tahun depan. Tahun depan itu yang pertama saya harus beli mesin besar. Berarti lebih gede dari yang di belakang? Enggak. Emang saya cita-citanya untuk tahun depan sebenarnya, tapi alhamdulillah belum tahun depan sudah kebeli. Berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus yang kedua itu saya harus ngontrak rumah. Alhamdulillah sudah. Dan sekarang belum sampai tahun depan udah alhamdulillah udah. Nah, ya maksud saya pencapaian paling besar dari Bang Jalal yang belum tercapai. Kalau ini kan udah tercapai seperti beli mesin, ngontrak rumah itu kan udah tercapai. Kira-kira pencapaian yang belum tercapai dan yang akan dicapai Bang Jalal itu apa? Yang insya Allah saya akan umrohkan kedua orang tua. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, sangat mulia sekali hati Bang Jalal ini karena ingin selain mengumrahkan orang tua apakah mungkin akan membuka sebuah toko besar atau mungkin membuat usaha-usaha lain gitu.
Memang saya harus membuat usaha lain kayak kuliner gitu, resto atau apalah kafe gitu. Kafe gitu. Jadi itu yang akan dicapai Bang Jalal untuk tahun depan. Apakah Bang Jalal masih sendirian? Masih ya masa pasangan hidup? Oh, untuk pasangan hidup, waduh. Saya masih sendiri sekarang. Sendiri, luar biasa. Belum dapat sih. Apakah ada rencana mungkin tahun depan? Untuk tahun depan sih iya ada. Insya Allah. Insya Allah. Berarti itu sudah diplanningkan sebelum-sebelumnya, cuma belum dapat. Iya, diplanningkan. Tapi kalau sudah ada jodoh tahun depan ya tahun depan. Kalau belum ya. Pasti siapa lagi yang nggak mau sama. Yang penting usaha sebenarnya. Pengusaha. Ini lagi usaha kan. Oke, terima kasih atas ilmu atau tips-tips yang Bang Jalal berikan kepada kita, mungkin bermanfaat bagi teman-teman karena sebenarnya ilmu itu mahal. Ilmu itu sangat mahal, apalagi kalau kita mengikuti seminar-seminar tentang entrepreneur muda atau pengusaha-pengusaha, dan itu mungkin berbayar, ada yang berbayar. Tapi di sini Bang Jalal memberikan tips-tips gratis untuk dibagikan kepada teman-teman yang ingin memulai usahanya. Terima kasih Bang Jalal atas semua ilmu-ilmunya, dan pasti tips-tips atau ilmu yang diberikan oleh Bang Jalal ini sangat bermanfaat. Insya Allah bermanfaat, entah sekarang atau di masa yang akan datang. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.